Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita berkumpul dalam kegiatan pembelajaran ini. Selamat perkenalkan, nama saya Bisi Wujud, dosen pengampu mata kuliah pengantar akuntansi. Selamat datang di mata kuliah pengantar akuntansi. Mata kuliah ini merupakan fondasi penting dalam memahami siklus informasi keuangan yang merupakan dasar pengambilan keputusan bagi berbagai organisasi, baik sektor bisnis, pemerintahan maupun organisasi sosial. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang konsep dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, pencatatan transaksi, pelaporan laporan keuangan, serta analisis sederhana informasi keuangan. Sejalan dengan kebijakan kampus berdampak, pembelajaran pada mata kuliah ini dirancang agar mahasiswa menghubungkan teori dengan praktek di lapangan. Mahasiswa didorong untuk memahami kegiatan ilmu akuntansi dapat diterapkan dan dimanfaatkan dalam mengelola tata kelola keuangan di masyarakat. Melalui berbagai tugas, studi kasus, dan proyek pembelajaran, mahasiswa diajak untuk menganalisis permasalahan keuangan yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM dan komunitasnya. Kemudian memberikan solusi berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yang benar. Oleh karena itu, pembelajaran ini tidak hanya berakhir di ruang kelas saja, tetapi menghasilkan manfaat nyata di dunia masyarakat. Proses pembelajaran akan menggunakan pendekatan student-centered learning melalui kuliah interaktif, diskusi, studi kasus, pembelajaran berbasis project atau project-based learning, presentasi, latihan, penyelesaian kasus, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai media pembelajaran. Mahasiswa diharapkan aktif berdiskusi, berpikir kritis, bekerja sama dalam tim, serta mampu mengembangkan solusi interaktif terhadap berbagai permasalahan keuangan yang ditemukan di lingkungan sekitar. Sebagai bagian dari implementasi semangat kampus berdampak, mata kuliah ini tidak hanya menghasilkan mahasiswa yang memahami teori akuntansi, tetapi juga lulusan yang mampu memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat. Kompetensi yang diperoleh diharapkan dapat dimanfaatkan membantu masyarakat menyusun pembukuan sederhana, meningkatkan literasi keuangan, mendukung pengelolaan keuangan UMKM, memperkuat akuntabilitas organisasi masyarakat, serta mendorong pengambilan keputusan ekonomi yang lebih baik. Dengan demikian, ilmu akuntansi menjadi instrumen pemberdayaan masyarakat, peningkatan kesejahteraan, dan penguatan ekonomi lokal. Saya mengajak seluruh mahasiswa untuk mengikuti mata kuliah ini dengan semangat belajar, rasa ingin tahu yang tinggi, serta berkomitmen untuk mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan nyata. Mari kita jadikan proses pembelajaran sebagai sarana untuk menghasilkan solusi, inovasi, dan karya yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena melalui semangat kampus berdampak, keberhasilan pembelajaran tidak hanya diukur dari nilai akademik, tetapi juga dari sejauh mana ilmu pengetahuan mampu memberikan perubahan positif bagi lingkungan, dunia usaha, dan masyarakat. Berikut adalah video pembelajaran dari saya. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini kita bertemu dalam pertemuan mata kuliah pengantar akuntansi. Ya, jadi yang pertama kita bahas adalah mengenai apa itu akuntansi. Akuntansi adalah bahasa bisnis yang mencakup proses pencatatan, pengelompokan, dan laporan keuangan, ya, yang nantinya akan dijadikan sebagai alat pengambilan keputusan. Oke. Siapa saja yang memerlukan keputusan
dalam akuntansi. Itu ada berapa pihak? Ada manajemen, ya, kemudian ada pihak pemerintah, kemudian ada pihak kreditur, ya, kemudian ada pihak ahli. Ingat? Debitur ya. Oke. Jadi udah bisa ngerti ya ini ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Yang perlu dipahami dalam konsep dasar akuntansi, yang pertama adalah konsep kesatuan usaha atau bisnis entity. Ya, di sini keuangan perusahaan harus terpisah secara mutlak dengan keuangan pribadi, ya, pemilik ataupun entitas lainnya. Ya, tujuannya apa? Tujuannya supaya bisa membedakan mana yang dana perusahaan dan mana yang dana pribadi. Kemudian konsep yang kedua adalah keseluruhan satuan moneter atau monetary unit, ya. Seluruh transaksi hanya dicatat menggunakan nilai satuan mata uang, ya. Kalau di sini kita menggunakan rupiah, berarti mata uang yang dicatat adalah rupiah. Tapi seandainya perusahaan menggunakan mata uang dolar, berarti satuannya dia adalah dolar. Kemudian konsep yang ketiga adalah konsep kelangsungan hidup atau going concern. Ya, di sini perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi dalam jangka waktu panjang. Artinya dia terus menerus, tidak dilikuidasi dalam waktu yang dekat. Dasar accrual atau accrual basis, artinya transaksi dicatat pada saat terjadinya peristiwa ekonomi. Peristiwa ekonomi bukan pada saat secara fisik diterima ataupun dibayarkan. Jadi artinya apa? Misalnya kita ada penjualan kredit, ya, penjualan kredit itu dicatat pada saat terjadi penjualan, pada saat transaksi, bukan pada saat diterima kas. Kenapa? Dalam akuntansi ada saat terjadi penjualan, kita saat gunanya di mana? Kalau dia belum bayar, berarti otomatis muncul piutang, piutang debit kreditnya penjualan. Tetapi pada saat kas diterima, otomatis kita catat jumlah sebagai kas debit kreditnya piutang. Saya lanjut. Periode akuntansi atau periodicity. Pelaporan informasi keuangan itu dibagi menjadi periode-periode tertentu. Bisa bulanan, bisa tahunan. Tergantung dari kebutuhan perusahaan untuk meninjau kinerja. Ya. Kemudian ada 5 prinsip dasar akuntansi, ya, dalam panduan untuk mencatat catatan keuangannya. Yang pertama, prinsip biaya historis. Jadi artinya apa? Aset itu dicatat sebesar harga perolehan, ya, harga awal, ya, bukan pada saat harga sekarang. Ya kan? Misalnya contoh kita beli ruko, ya, awal beli 200 juta, sekarang harganya 2 M. Dan dicatat berapa? Kamu cuma beli 200 juta kok catat 2 M. Nah, jadi dia tapi data histori. Kemudian yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan. Ya, pengakuan pendapatan di sini diakui saat terjadi transaksi atau jasa diserahkan. Jadi artinya apa? Bukan pada saat kas diterima, ya, tapi pada saat jasa diserahkan. Pada contoh tadi penjualan, terjadi penjualan, kita kan menyerahkan barang kepada pembeli. Di situ sudah dicatat sebagai transaksinya, Pak, disertai di jurnal. Kemudian yang ketiga, prinsip mempertemukan. Beban yang harus dicatat pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkan dari beban tersebut. Contoh, kita jual beli barang, kita kan beli bahan ataupun barang yang untuk dijual. Jadi pada saat kita beli barang tersebut, ada nggak biaya transport, ada nggak biaya gudang, itu dicatat di periode yang sama. Ngerti ya. Kita lanjut. Kemudian yang keempat, prinsip konsistensi. Jadi metode akuntansi harus diterapkan secara sama dari tahun ke tahun agar laporan keuangan bisa dibandingkan. Ya, jadi jangan tahun ini progresif, nanti kalau depan metodenya lain lagi, kan nggak bisa kita bandingkan.
menyajikan informasi secara lengkap dan jelas, termasuk catatan kaki jika diperlukan. Oke, kemudian kita bahas mengenai persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi itu dasarnya adalah di neraca. Neraca ada dua sisi, ada aktiva dan pasifa. Di aktiva itu adalah aset atau harta, di pasifa itu adalah utang dan modal. Maka persamaannya adalah aktiva sama dengan pasifa, ya, harta sama dengan utang ditambah modal. Siklus akuntansi. Akuntansi itu tidak bisa berdiri sendiri, itu merupakan satu kesatuan proses. Ya, proses itu dimulai dengan adanya bukti. Kemudian bukti tersebut dicatat ke dalam jurnal umum. Dari jurnal umum diposting ke buku besar. Setelah dari buku besar itu dibuat neraca satu. Ya, kalau ada penyesuaian dibuat neraca satu, jurnal penyesuaian dan neraca satu setelah penyesuaian. Ya, setelah itu ada namanya laporan keuangan. Dan setelah laporan keuangan itu ada yang namanya jurnal penutup dan jurnal kembali. Kenapa harus ada jurnal kembali? Supaya nanti bulan berikutnya seluruhnya nol lagi, atau tahun berikutnya itu jadi nol. Jadi seperti ya. Kemudian di dalam jurnal, ya, itu ada dua sisi, debit dan kredit. Ya, jadi biasanya yang di debit itu ya golongan aset. Ya, jadi bisa juga debit itu di kredit. Ya, harta itu di kredit. Kenapa bisa? Pada saat kita jual harta kita kan berkurang, tidak di kredit. Tapi pada saat kita membeli harta bertambah di debit. Oke, kemudian mengenai harta, ya, itu adalah segala bentuk kekayaan ataupun sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi harta itu ada jenisnya, ya, kita lihat ya. Ada 4 jenis utama harta. Harta namanya harta lancar. Ya, kenapa disebut harta lancar? Karena harta tersebut pencairannya atau kita bisa menjual dalam waktu yang kurang dari 1 tahun. Ya, kemudian ada namanya harta tetap. Harta tetap itu adalah masa kita mencairkannya itu bilang di atas 1 tahun. Ya, kemudian ada harta investasi jangka panjang. Jadi investasi di luar kegiatan usaha pokok. Oke, yang dipegang untuk jangka waktu tertentu. Contohnya apa? Saham, obligasi, ya. Kemudian ada namanya harta tidak berujung, ya. Aset non fisik yang memiliki nilai ekonomi sebagai perusahaan. Contohnya apa? Hak paten, merek, goodwill. Nah, itu harta tidak berujung. Utang atau liabilities, ya. Utang juga ada dibagi menjadi beberapa jenis. Ya. Utang itu apa? Itu kewajiban finansial yang wajib dilunasi oleh perusahaan. Terjadinya di masa lalu, ya kan? Jadi kalau berdasarkan jenisnya, utang itu ada 2 jenis. Ada namanya utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Sama, utang jangka pendek itu masa pelunasannya di bawah 1 tahun. Jangka panjang berarti di atas 1 tahun. Contoh utang jangka pendek apa? Utang usaha, utang gaji, itu jangka pendek di bawah 1 tahun. Contoh utang jangka panjang itu apa? Obligasi, utang investasi, ya. Modal atau ekuitas, ya, itu adalah hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh kewajiban atau utang. Ya. Modal mencerminkan nilai kekayaan bersih perusahaan yang berasal dari investasi pemilik maupun hasil sisa operasional bisnis. Komponen utama modal itu ada 4. Ya, ada namanya modal disebut dana tunai atau aset fisik yang diinvestasikan secara langsung oleh pemilik atau pemegang saham. Jadi artinya di sini modal disetor itu bisa aja dia punya buku, dia harusnya kan sewa, dia keluar modal buku, itu modal disetor. Oke. Kemudian ada laba ditahan, akumulasi keuntungan bersih perusahaan dari tahun ke tahun. Ya, kalau tahun ini dia laba tersebut dia tambahkan lagi perusahaan tadi disebut laba ditahan. Oke. Kemudian ada namanya laba rugi berjalan. Itu hasil bersih dari operasional perusahaan pada periode perjalanan. Oke. Kemudian
prefer atau drawing, ya, itu merupakan penarikan sejumlah dana dan aset oleh pemilik untuk keperluan pribadi, ya, khususnya perusahaan perseroan. Jenis-jenis modal itu berdasarkan sumber. Ada namanya modal internal dan ada namanya modal eksternal. Kalau dia modal internal, pendanaan itu berasal dari dalam perusahaan, seperti setoran pemilik atau laba perusahaan. Ya. Kemudian kalau dia modal asing, itu ada dana yang diperoleh dari pihak luar dan bentuk pinjaman ataupun utang jangka panjang. Laporan keuangan. Laporan keuangan itu istilahnya seperti lapor, ya. Kalau kalian sekolah kan ada lapornya, ya. Kalau kalian kuliah ada namanya IP. Sama kalau di dalam laporan keuangan itu ada namanya laporan bisnis, itu kan laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada dokumen tertulis yang berisi catatan informasi, data finansial suatu perusahaan atau organisasi dalam periode akuntansi tertentu. Ya. Kenapa perlu laporan keuangan? Karena dari laporan keuangan kan bisa mengetahui kinerja perusahaan. Fungsi dan manfaatnya apa? Pertama, dasar pengambilan keputusan. Manajemen menggunakan data laporan keuangan untuk merancang strategi bisnis jangka panjang. Yang kedua, beban. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi kinerja. Jadi pemilik usaha dapat memantau apakah bisnis sedang berkembang atau justru mengalami penurunan. Yang ketiga, alat pertanggungjawaban menjadi bukti transparan kepada investor, kreditur bank serta pemerintah terkait pelaporan pajak. Kalau pemerintah kan dia minta laporan keuangan untuk pelaporan pajak. Kalau kreditur, kalau perusahaan yang meminjam uang ke bank, bank kan minta laporan keuangan. Dia mau tahu kan kredit tersebut macet atau tidak. Bisa ngerti? Jenis-jenis laporan keuangan utama. Yang pertama, laporan laba rugi, ya, menyajikan ringkasan seluruh pendapatan, biaya operasional, serta laba atau rugi bersih selama satu periode. Kemudian, laporan neraca menunjukkan posisi saldo aset atau kekayaan, kewajiban atau utang, ekuitas atau modal pada tanggal periode tertentu. Kemudian laporan arus kas mencatat rincian aliran uang tunai yang masuk dan keluar dan aktivitas operasi investasi dan perdagangan. Kemudian ada namanya laporan perubahan modal. Itu melaporkan pergerakan naik atau turunnya saldo modal pemilik usaha dalam kurun waktu tertentu. Jadi di laporan perubahan modal, kalau perusahaan di modalnya berkurang, kalau dia letakkan modal berkurang. Kemudian catatan atas laporan keuangan atau CAK berisi informasi tambahan, penjelasan rinci, analisis mendalam dan pos laporan keuangan yang di atas. Catatan tambahannya. Materi kita hari ini sampai di sini. Apabila ada yang mau ditanyakan, dipersilakan. Namanya, sebutkan namanya. Nama saya Ibu Tiffany. Saya ingin bertanya, Miss, apakah ada perbedaan jenis laporan keuangan perusahaan terhadap jasa dagang dan industri? Oke, pertanyaan bagus, ya. Laporan perusahaan untuk dia punya jasa itu lebih simpel. Kenapa? Karena kalau jasa kan dia nggak jual beli barang. Ya di situ dia cuma ada pendapatan di biaya operasional dan laporan. Kalau dia perusahaan dagang, ada persediaan barang dagangan. Jadi dia berisi tadi penjualan, persediaan dan biaya operasional. Kalau dia industri, di laporan keuangannya dicantumkan penjualan, ya, kemudian harga pokok produksi, ya, dan bahan bakunya itu pun terdiri dari 3 jenis: bahan baku mentah, barang setengah jadi, dan barang jadi. Jenis persediaannya, ya, dan baru dikurangi dengan biaya operasional. Bisa ngerti? Bisa, Miss. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya, ya. Selanjutnya masih ada. Perkenalkan, nama saya Cynthia. Saya ingin bertanya, mengapa di dalam neraca posisi kas
bagus ya. Kenapa kas piutang persediaan itu berurut? Ya, kenapa? Kas itu kan yang paling cair. Oke, piutang menunggu jatuh tempo baru bisa menjadi kas. Persediaan barang harus dijual dulu baru, kalau jualnya tunai langsung kas. Kalau jual kredit kan muncul piutang baru bisa menjadi kas. Bisa mengerti? Terima kasih. Oke, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Oke, masih ada yang mau bertanya? Saya Miss. Oke. Perkenalkan, nama saya Antonio. Saya ingin bertanya, Miss, bagaimana kita bisa mengetahui likuiditas dari sebuah perusahaan? Oke, pertanyaan bagus ya. Itu likuiditas sebuah perusahaan artinya apa? Kita kan mau mengetahui perusahaan tersebut itu dia lancar nggak? Biasanya kan orang beli saham kan dia mau tahu perusahaan tersebut bisa nggak berjalan lama, ya kan? Itu dilihat dari neraca. Oke, kita bandingkan aset lancar dengan utang lancar. Kalau aset lancarnya 2 banding 1, berarti dia likuid kan? Likuidasi yang bagus. Tapi kalau dia asetnya itu 1, utangnya 1, itu agak beresiko ya. Kemungkinan perusahaan tidak bisa bertahan. Oke, bisa ngerti? Oke, Miss. Terima kasih banyak, Miss. Terima kasih ya pertanyaannya. Ada lagi yang mau bertanya? Saya Miss. Oke. Nama saya Stephen Marcelino. Pertanyaannya, apa perbedaan perlengkapan dan peralatan? Oke. Perbedaan perlengkapan dengan peralatan. Ya. Perlengkapan itu lebih apa ya? Lebih liquid ya dibanding dengan peralatan. Ya. Contoh perlengkapan apa? Perlengkapan kantor. Ya. Nah, kalau peralatan apa? Peralatan apa contohnya? Ya bisa berhubungan dengan yang berhubungan dengan operasional pabrik contohnya. Itu peralatan. Ya. Contoh komputer dengan pensil atau komputer dengan kalkulator. Yang mana perlengkapan mana peralatan? Peralatan komputer, Ya. perlengkapan kalkulator. Ya, kenapa? Karena perlengkapan itu biasanya dia udah habis dipakai, tidak bisa untuk jadi dia udah dianggap sebagai biaya. Sedangkan peralatan masih bisa dijual. Itu perbedaannya. Ya, komputer kalau kita nggak mau pakai lagi kita jual bisa kan? Itu bedanya perlengkapan dan peralatan. Kursi itu masuk ke peralatan. Karena kursi kalau kita jual kursi bekas bisa. Ya. Kalau kita misalnya beli kertas 1 lem, kita pakai 2 lembar, kita jual lagi bisa. Bisa. Karena udah dianggap sebagai biaya. Oke. Terima kasih, ngerti ya. Terima kasih atas pertanyaan. Oke, masih ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, kita akhiri pertemuan hari ini. Tapi sebelum kita akhiri, saya menyimpulkan pertemuan kita hari ini kita belajar mengenai apa yang presiden, konsep dasar akuntansi, 5 prinsip akuntansi, kemudian persamaan dasar akuntansi, siklus akuntansi, ya kan? Dan sedikit dasar-dasar tentang pelaporan laporan keuangan. Oke. Kalau memang gak ada pertanyaan lagi, kita akan berjumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih.